rupiah hari ini sama koreksinya dengan IHSG. Rupiah hari ini dibuka di level 15.545 dan tadi juga pas pukul 3 kita sudah bacakan bahwa berada di angka 15.550. Artinya koreksinya semakin dalam dan ini terjadi di tengah capital outflow yang cukup besar dari 8 hingga 11 Januari. Dan ini mematahkan tren inflow yang sudah terjadi sejak pekan ketiga di bulan November. Sehingga ya memang arus keluar sedang kembali kencang-kencangnya, ditambah juga data yang dirilis pekan lalu oleh Amerika Serikat mulai dari PPI dan juga CPI Amerika Serikat juga turut mempengaruhi. Karena memang inflasi di bulan Desember kan cenderung naik ya dari Amerika Serikat. Tapi kan sebenarnya naiknya di bulan Desember karena memang ada momentum libur Natal dan juga Tahun Baru. Dan dengan adanya data peningkatan tersebut, akhirnya pasar masih merespon bahwa tampaknya cut rate yang akan diambil oleh The Fed masih belum akan terjadi dalam waktu dekat. Sehingga mereka dan juga para pelaku pasar ini masih melihat bahwa sepertinya indikasi menahan suku bunga lebih lama, justru itulah yang mungkin akan terjadi dalam waktu dekat. Jadi higher for longer masih still here to stay gitu ya, dalam hal ini CPI dan PPI naik dan kembali lagi sedikit meningkat ke 3,2% untuk inflasi Amerika sendiri. Nah tapi kan seperti yang tadi Syafina sampaikan, ini bikin penasaran banget karena sebenarnya dari rilis neraca perdagangan Indonesia surplus sudah berpuluh-puluh bulan dan mungkin untuk Desember 2023 ini cukup mengembirakan nilainya. Di 3,3 miliar, ini jauh lebih besar dibandingkan November dan ini harusnya menjadi sentimen yang bagus gitu ya. Iya, jadi silakan memang analisa seperti apa, mengapa begitu anomali juga gitu ya pergerakannya. Iya, memang biasanya tuh dekat dengan rilis neraca perdagangan harusnya tercermin dari kinerja IHSG, tapi kembali lagi hari ini tidak tercermin. Walaupun surplusnya ini berbeda dengan surplus di bulan-bulan sebelumnya. Biasanya surplusnya ini angkanya menyusut, tapi dari periode November ke Desember ini angkanya cukup tinggi karena di November berada di angka 2,41 miliar US dollar. Lumayan tinggi loh ya padahal. Di Desember ini di 3,3 miliar US dollar. Walaupun sebenarnya kenaikan ini ataupun kenaikan yang dialami oleh bulan Desember 2023 masih lebih rendah dibandingkan dengan Mei 2022. Jadi memang setelah Mei 2022 surplusnya ini masih belum ada yang bisa mematahkan surplus tertinggi di bulan tersebut. Dan surplus ini karena memang ekspor Indonesia mencatatkan nilai yang lebih tinggi daripada impor, yakni sebesar 22,41 miliar US dollar dan impor hanya di 19,11 miliar US dollar. Dan secara kumulatif BPS juga mencatatkan total surplus Indonesia berada di 36,93 miliar US dollar hingga akhir 2023. Meski surplus ini masih lebih rendah 33,46% atau 17,52 miliar US dollar jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2022. Lalu selanjutnya juga kita masih ada rilis utang luar negeri, di mana utang luar negeri kita meningkat di periode November 2023 menjadi 400,9 miliar US dollar atau setara dengan 6.237 triliun rupiah. Dan ini lebih besar daripada periode Oktober 2023 di angka 392,2 miliar US dollar. Dan perkembangan dari WLN tersebut dikarenakan adalah peningkatan penempatan investasi portfolio kita di surat berharga negara domestik dan juga internasional dalam bentuk sukuk global juga masih meningkat seiring dengan sentimen positif kepercayaan dari pasar. Lalu yang kedua juga dipengaruhi oleh pelemahan dolar Amerika Serikat, pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tepatnya, sehingga mata uang rupiah yang sebenarnya bukan mata uang satu-satunya yang melemah sebenarnya ya, bersamaan dengan juga mata uang global lainnya juga ikut terdampak. Lalu transaksi ULN di sektor publik. Tetapi walaupun utang luar negeri kita meningkat, Bank Indonesia masih menyampaikan bahwa utang luar negeri Indonesia di November 2023 ini sebenarnya tetap terjaga, tercermin dari rasio WLN terhadap PDB ini masih sebesar 29,3%, serta didominasi oleh utang luar negeri jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,1% dari total Jadi WLN. rasionya masih cukup sehat dan cukup baik ya, dan peningkatan juga sebenarnya tidak terlalu signifikan ya, walaupun memang lebih tinggi dibandingkan Oktober, sekarang di 400,9 atau 6.237 triliun, tapi masih di bawah 30% tentunya ya terhadap PDB Indonesia masih dalam jangka dan rasio yang baik. Nah ini menarik karena Selasa nih, Syaf, akan ada lelang surat utang negara
melalui sistem lelang Bank Indonesia. Kira-kira bisa dielaborasikan kira-kira apa saja sih yang menarik di lelang ini dan kira-kira bagaimana juga dampaknya terhadap sentimen ke pasar keuangan? Iya, jadi ini juga menjadi perhatian pasar karena akan ada 7 seri yang dilelang mulai dari SPN 03240417 ini new issuance, lalu ada SPN 122501116 new issuance juga, akan ada FR. Ada FR nih. Iya, 0101 lalu Menarik. 0100 ada FR lagi 0098, FR 0097, FR 0102. Ini semuanya dalam level reopening ya. Dan Wow, lelang nice. dari surat utang negara kali ini menjadi yang kedua dalam bulan ini. Target indikatif yang direncanakan sendiri mencapai 24 triliun rupiah. Nah, nilainya ini sebenarnya turun ya dari target lelang pertama sebesar 25 triliun rupiah. Tetapi dari semua sentimen ini yang paling menarik di pekan ini adalah rilis suku bunga Bank Indonesia yang akan dikeluarkan ditunggu-tunggu pada ya, seperti apa ya? Bank Indonesia, di mana para pasar, pelaku pasar, analis semua memprediksikan bahwa masih akan ditahan di level 6%. Prediksi ini terjadi karena memang inflasi RI cenderung terkendali sampai dengan Desember 2023 masih di level 2,61%. Artinya sesuai target BI di 2 plus minus 1% kan. BI juga memiliki target inflasi di 2024 sebesar 1,5 hingga 3,5%. Ini lebih rendah sebenarnya dari target 2023, artinya lebih baik targetnya. Dan juga Gubernur BI sebenarnya menyatakan ada potensi pemangkasan suku bunga jika rupiah menguat dalam waktu Jadi dekat. ada prasyaratnya. Iya, harus ada syaratnya. Tapi memang tanda-tanda rupiah menguat kan ini masih belum tampak ada. ya. Apalagi tadi seperti yang Syafrinas bilang, inflasi Amerika masih 3,2 Betul, gitu rupiah ya. memang pengaruh dari inflasi Amerika Serikat masih sangat besar. Dan kalau misalkan syarat lainnya adalah inflasi Indonesia yang tetap rendah, sebenarnya sudah memasuki sudah sangat menempati target tersebut. Jadi hanya tinggal menunggu PR di rupiahnya juga. Lalu BI juga memperkirakan ekonomi Indonesia ini mampu tumbuh di 4,7% hingga 5,5% di tahun 2024. Meskipun target ini sebenarnya bertolak belakang dengan survei yang dilakukan Reuters yang menilai bahwa Indonesia hanya akan mampu maksimal di 5% untuk tahun ini. Dan di pekan ini juga akan menjadi perhatian Ramai publik sentimen ya, adalah berarti ya pekan ini lumayan ramai sekali ya. dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah satunya juga yang akan mewarnai pekan ini adalah debat cawapres yang akan hadir di hari Minggu ini dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan juga desa. Ini menarik untuk diperhatikan karena akan ada sektor energi di dalamnya, di mana energi sempat menjadi salah satu penyebab perekonomian Indonesia bangkit ya. Jadi kita akan lihat apakah hilirisasi masih akan terus digaungkan oleh semua paslon atau mungkin ada yang akan kita nantikan bersama ya seperti apa ya. Karena tentunya apa yang menjadi keputusan politik mereka akan mendrive market dan ekonomi kita juga. Ini menarik nih, semakin ramai sentimennya. Syaf, Rabu nanti akan ada rilis PDB kuartal keempat China, seperti apa kira-kira konsensusnya? Iya, jadi rilisnya akan keluar di kuartal 4 2023 pada Rabu ini dan konsensus memprediksi bahwa akan tumbuh 5,3% secara tahunan dari yang sebelumnya di 4,9%. Dan secara basis kuartalan sebenarnya masih terkontraksi ya 1,2% dari sebelumnya yang tumbuh di 1,3%. Tetapi ini masih konsensus, kita akan lihat rilisnya nanti. IMF sendiri sebenarnya masih mempertahankan proyeksi ekonomi di angka 5,2% untuk 2023 dan 4,5% untuk 2024. Untuk negara China, tetapi memang pertumbuhan 4,5% pada 2024 tersebut merupakan pertumbuhan yang paling lambat dalam 3 dekade yang diprediksikan dan ditetapkan untuk China di luar periode pandemi COVID-19. Karena memang 4,5% untuk China itu sebenarnya kecil banget. Sebelum-sebelumnya kan nggak pernah di angka segitu kan. Lalu juga di saat negara lain mengalami inflasi, China juga mengalami deflasi justru. Pada Desember 2023, Consumer Price Index-nya mengalami deflasi di angka 0,3% secara year on year dari yang sebelumnya 0,5% secara year on year. Dan CPI dari China ini masih menunjukkan bahwa ekonominya cenderung cukup lambat. Nah, dengan perekonomian China yang melambat, maka Bank Dunia akhirnya memperkirakan pertumbuhan kawasan Asia Timur regional economic growth ngaruh juga gitu ya. Akan berdampak menjadi 2,5% pada 2024 dan 4,4% secara tahun 2025. Artinya ini akan membawa dampak juga ke Indonesia, Safrina. Karena mitra dagang utama kita yang terbesar tentunya adalah China, dan sepertinya China kehilangan momentum gitu ya untuk memulihkan pasca
pandemi gitu ya untuk economic recovery-nya. Baik, inflasi dari Inggris ini juga akan menjadi salah satu momok utama dari pelaku pasar. Apakah yang perlu diperhatikan? Karena kita ketahui juga bank di Inggris juga sudah menaikkan loan prime rate yang begitu tinggi, dan bagaimana juga sebenarnya dampaknya terhadap perekonomian dan inflasi di Inggris. Ya, kalau inflasi di Inggris juga akan dirilis di hari Rabu, di mana konsensus ini memperkirakan akan terjadi sedikit penurunan menjadi 3,8% secara tahunan dari 3,9% di bulan November 2023, dan sama halnya dengan Indonesia akan ada indikasi untuk Bank Sentral Inggris atau Bank of England untuk akan memangkas suku bunga acuannya pada tahun ini jika betul-betul inflasi sudah mulai melandai. Jadi ya kembali lagi, jika inflasi sudah melandai baru akan ada indikasi cut rate. Jika belum ya belum ada indikasi cut rate. Jadi kita akan nantikan bagaimana inflasi Inggris pada Rabu nanti dirilis per periode Desember 2023, Safrina. Ya, jadi kita nantikan ya inflasi seluruh dunia lah, karena kan kita juga tahu Bank Sentral seluruh dunia sudah berlomba-lomba menaikkan suku bunganya untuk menghantam inflasi, tapi nyata inflasi masih tinggi. Kita harapkan di 2024 ini akan terjadi fenomena di mana akhirnya inflasi bisa menurun. Secara sektoral seperti apa kira-kira pergerakan IHSG hari ini? Sektor yang menarik untuk kita lihat adalah sektor energi, karena seperti yang tadi saya sampaikan bahwa dari neraca perdagangan ekspor kita meningkat dan itu didorong oleh sektor non migas ya, bahan bakar mineral, ya biji logam. Lalu kalau misalkan dilihat secara sektor industrinya ini adalah industri pertambangan yang menjadi penggerak dari meningkatnya ekspor non migas tersebut. Kita lihat hari ini memang energi ini terapresiasi 1,05%, cukup tinggi. Kan kita lihat juga bagaimana pergerakannya ke para emitennya, ada Bayan, Bumi, ITMG, Bukit Asam. Ini semuanya kompak terapresiasi 0,25, 2,15, 1,86 dan 2,65%. Secara harga pun sebenarnya batubara masih terus dalam level 130, 120 US dollar per metric ton. Sementara untuk saham yang menarik untuk kita perhatikan juga adalah saham dari Prayogo Pangestu, di mana yang seperti tadi di beberapa segmen sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa masih terus terkoreksi. Chandra Asih terkoreksi 9,27%, BRPT hari ini terkoreksi 4,69%, Barito terkoreksi 5,74%, Petrindo Jasa Kreasi satu-satunya yang terapresiasi 4,88%. Tapi sebenarnya BRPT selama 1 bulan sudah terkoreksi 40,35%, Brand selama 1 bulan sudah terkoreksi 44,55%. Lalu secara 7 hari beruntun TPIA sudah terkoreksi 41,53%. Dan analis melihat bahwa sebenarnya masih rawan untuk terjadi longsor yang lebih dalam lagi di saham-saham milik Prayogo Pangestu, karena memang dilihat juga secara teknikal tekanan jualnya masih cukup tinggi. Jadi no wonder kenapa IHSG hari ini juga terkoreksi ya, karena market cap ini luar biasa besar dan terkoreksinya begitu dalam, bahkan untuk market cap milik Pak emiten Prayogo Pangestu ini juga sudah menguap hampir ribuan triliun gitu ya untuk hari ini saja dengan pelemahan yang sudah cukup substansial beberapa hari belakangan.